Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Baik, materi hari ini untuk pertemuan pertama dan kedua kita mengenai epidemiologi latar belakang dan perkembangan HIV/AIDS atau tren isu dalam keperawatan HIV/AIDS. Ya. Oke ya, jadi kita harus paham dulu. Jadi HIV dan AIDS itu merupakan suatu hal yang beda, dua hal yang berbeda ya. Jadi HIV atau singkatannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Artinya ini adalah virusnya ya, di mana virus ini tergolong ke dalam ya, bisa dilihat di slide, ini adalah famili dari retrovirus. HIV itu menyerang sel-sel darah putih ya pada penderita yang terinfeksi. Khususnya adalah sel limfosit T atau umumnya kita kenal dengan CD4 gitu ya. Jadi menyerang limfosit T helper atau istilah lainnya adalah CD4. Fungsinya apa dari CD4 ini adalah untuk sebagai sistem imun atau kekebalan pada tubuh ya. Nah, jadi HIV di sini dia memperbanyak diri dalam sel limfosit yang diinfeksinya. Ya, akibatnya apa? Sistem imunnya terganggu, sistem imunnya menurun, sehingga kalau sistem imun menurun atau terganggu, akibatnya adalah daya tahan tubuh juga mengalami penurunan. Nah, tadi kan kita bicara HIV-nya, sekarang kita bicara AIDS-nya ya. Oke. Kalau AIDS itu kepanjangan dari atau singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ya, sindrom artinya adalah kita tahu kumpulan dari gejalanya. Berarti AIDS itu adalah kumpulan gejala kerusakan atau kumpulan gejala penyakit kerusakan sistem kekebalan tubuh. Disebabkan oleh apa? Ya, disebabkan oleh virus HIV tadi. Gitu ya. Jadi kalau HIV itu adalah virusnya, kalau AIDS itu adalah kumpulan gejalanya yang disebabkan dari virus HIV tersebut. Ya. Jadi virus HIV tadi merusak kekebalan tubuh dengan cara menyerang sel limfosit T ya, atau yang istilah lainnya adalah CD4 ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih penularan HIV/AIDS? Ya, jadi secara umum penularan HIV/AIDS itu terbagi menjadi 3. Ada hubungan seksual, kemudian kontak langsung ya dengan darah, produk darah atau jarum suntik dari penderita HIV, kemudian juga lewat ASI atau air susu ibu. Nah, hubungan seksual itu baik secara vaginal, oral maupun anal. Ini merupakan cara yang paling umum terjadi yang menyebabkan terjadinya penularan HIV/AIDS ya, meliputi 80-90% dari total kasus sedunia. Nah, kemudian yang kedua adalah kontak langsung dengan darah, produk darah ataupun jarum suntik dari penderita HIV/AIDS ya. Oke, jadi transfusi darah atau produk darah yang tercemar mempunyai resiko sampai lebih dari 90%. Artinya transfusi darah atau produk darah yang tercemar misalnya yang tercemar itu artinya dari penderita HIV/AIDS ya. Itu akan menyebabkan jika seorang tertular itu beresiko sampai dengan lebih dari 90%. Kemudian total kasus yang ditemukan adalah 3-5% ya sedunia. Selanjutnya adalah di samping transfusi darah ada pemakaian jarum suntik tidak steril atau pemakaian bersama jarum suntik. Ini biasanya bagi pengguna narkoba ya. Kemudian ya ini ya pecandu narkotik ini beresiko 0,5-1% dan penularan melalui jarum suntik ini ditemukan sekitar 5-10% total dari kasus sedunia. Selanjutnya yang ketiga adalah lewat ASI ya, atau di samping lewat ASI juga bisa disebabkan oleh ibu yang menularkan kepada anaknya ya, atau ke bayinya ya.
melalui jalan lahir atau lewat vagina gitu. Jadi lewat ASI ataupun pada saat proses melahirkan ya. Jadi proses melahirkan artinya di sini secara spontan ya atau secara normal. Itu akan bisa menyebabkan terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayi atau ke anaknya. Nah, ini beberapa pencegahan dari HIV/AIDS ya. Pencegahan penularan HIV/AIDS. Yang pertama adalah perubahan perilaku seksual, kemudian menerapkan prinsip ABC, ya. Abstinence artinya tidak melakukan hubungan seksual, be faithful, setia pada pasangan, dan C ini adalah penggunaan kondom ya. Kemudian D don't drug, dan E education. Don't drug adalah tidak menggunakan obat-obatan terlarang, kemudian education atau pendidikan kesehatan. Kemudian area penularan dari HIV/AIDS ya. Yang pertama itu adalah yang kelompok tertular. Artinya mereka ini yang sudah terinfeksi HIV. Ya, pencegahan dilakukan tujuannya adalah untuk menghambat laju perkembangan HIV, memelihara produktivitas individu atau penderita HIV tadi, kemudian meningkatkan kualitas hidup dari penderita. Yang kedua adalah kelompok beresiko atau rawan tertular. Misalnya yang termasuk dalam kelompok ini adalah pekerja seks komersil atau PSK, baik perempuan ataupun laki-laki, kemudian pelanggan dari PSK itu sendiri, penyalahgunaan nafza atau obat-obatan terlarang ya, narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya. Khususnya yang suntik, kemudian waria, kemudian yang terakhir adalah LSL atau lelaki suka lelaki atau lelaki seks lelaki ya. Selanjutnya adalah kelompok rentan. Kelompok rentan ini adalah kelompok masyarakat dengan yang tingkat kesehatannya rendah, kesejahteraannya rendah ya. Ini sehingga rentan terhadap penularan HIV. Yang terakhir adalah masyarakat umum. Masyarakat umum ini artinya yang tidak termasuk ke dalam 3 kelompok ini ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan keterlibatannya dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di lingkungannya. Oke, nah ini kita lihat alurnya ya, pengertian dasar HIV/AIDS. Nah, dari HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu akan menyebabkan terjadi infeksi. Infeksi awal dia infeksi berupa infeksi akut ya, bisa batuk, sakit tenggorokan ya, dia bisa terkena infeksi awal. Nah, kita tahu bahwa perjalanan dari HIV/AIDS ini cukup panjang ya, masa inkubasinya itu sampai dengan 10 tahun ya. Nah, jadi kurang dari 5 sampai 10 tahun itu dia menjadi HIV carrier atau pembawa virus HIV. Kemudian dia sifatnya asimptomatik, artinya dia tanpa muncul gejala ya. Jadi karena masa inkubasinya yang panjang ini ya, jadi dan tanpa gejala pada 5 sampai 10 tahun itu itulah kesulitannya untuk mengetahui apakah orang itu terkena HIV atau tidak, kecuali dengan cara dites ya. Nah, setelah lebih dari 10 tahun itu muncullah AIDS tadi atau kumpulan dari berbagai gejala penyakit akibat imun tubuh yang melemah ya, akibat dari terkena atau terinfeksi virus HIV. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Ini yang paling umum dari penularan dari HIV ya, yaitu unprotected sex with an infected partner ya. Kemudian penggunaan jarum suntik bersama-sama, kemudian transmisi dari ibu ke fetus ya. Kemudian infeksi didapatkan dari transfusi darah. Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, mengapa sih ODA itu masih tampak sehat atau orang dengan HIV/AIDS ya, ODA itu ya singkatannya ya. Nah, jadi hal itu disebabkan oleh masa inkubasinya yang sangat panjang, bahkan mencapai 10 tahun ya. Nah, stadium 1 itu adalah istilahnya adalah window period, artinya dia sudah terinfeksi HIV, cuman kalau misalnya dia melakukan tes HIV atau pemeriksaan HIV, itu dia
akan belum terdeteksi atau HIV-nya masih negatif, ya. Jadi ketika dites dia tidak terlihat positif, hasilnya tidak akan positif gitu, ya, dalam waktu rentang 1 sampai 3 bulan umumnya, bahkan ada yang sampai 6 bulan gitu. Jadi window period ini tadi saya jelaskan bahwa seseorang yang sudah terinfeksi HIV, namun ketika dia dites, jadi pada saat pertama kali dia terinfeksi, dalam rentang waktu 3 bulan ya, itu dia masih negatif gitu. Ya, pada saat dites dia HIV-nya statusnya masih negatif makanya. Nah, jadi kapan baiknya untuk dites? Setelah dia lebih dari 3 bulan gitu ya. Artinya setelah dia terinfeksinya lebih dari 3 bulan gitu. Jadi kalau masih dalam rentang 1 sampai 3 bulan itu hasilnya umumnya itu adalah negatif gitu. Masuk ke stadium 2 ya. Di sini HIV-nya sudah pasti positif ya. Namun dia masih tanpa gejala atau istilahnya adalah asimptomatik. Ini adalah 5 sampai 10 tahun ya, 5 sampai 10 tahun. Stadium 2 ini umumnya 5 sampai 10 tahun. Kemudian stadium 3 ini HIV positif dengan gejala sudah muncul gejala penyakit ya, lebih dari satu bulan, misalnya diare ya, kemudian bisa saja dia terserang pneumonia, TBC ya. Kemudian pada stadium 4 ini CD4-nya umumnya sudah kurang dari 200 ya. CD4 itu kan normalnya adalah 500 sampai 1500 ya. Ya, normal CD4. Nah, pada orang-orang dengan HIV/AIDS itu pasti umumnya ditemukan CD4-nya rendah atau kurang dari normal ya. Bahkan ketika dia sampai stadium 4 itu sudah kurang dari 200. Oke, selanjutnya adalah kelompok resiko tinggi. Nah, tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Pria homoseksual, pecandu obat bius, transfusi darah, wanita pekerja seksual, kemudian pria dan wanita dengan banyak mitra seksual atau gonta-ganti pasangan ya. Kemudian mitra seksual dari kelompok di atas. Artinya yang menggunakan tadi wanita pekerja seksual atau pria pekerja seksual. Nah, dalam HIV/AIDS itu ada istilah populasi kunci, ya. Ada WPS, SL, penasun, dan waria. WPS ini adalah wanita pekerja seksual, ya. Secara definisinya adalah perempuan berusia 15 tahun ke atas yang menerima uang atau barang untuk ditukar dengan seks penetratif dalam jangka waktu 12 bulan. LSL ini adalah lelaki seks lelaki, ya, atau homoseksual tadi. Penasun adalah pengguna jarum suntik, ya, yang menggunakan zat-zat obatan ya, berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah waria. Nah, ini adalah pasien ya, pasien AIDS. Nah, sekarang kita bicara epidemiologinya ya. Nah, HIV/AIDS ini diperkirakan tuh awalnya berasal dari Afrika Tengah dan ditemukan pada tahun 1950-an ya. Kemudian pertama kali kasusnya diungkap itu tahun 1981 di Los Angeles. Ya, kemudian dia mulai menyebar ke daerah sekitar, ke Karibia, Amerika Serikat, Eropa, dan lain-lain. Kemudian ya ini tadi disebabkan oleh retrovirus ya tadi ya. Nah, ini angka kejadiannya di Afrika itu 10% dari populasi dunia, 60%-nya itu terkena AIDS ya. Jadi bayangkan Afrika Sub-Sahara itu merupakan 10% dari populasi dunia, di mana 60%-nya itu terkena AIDS. Kemudian India, di India 10 juta orang hidup dengan HIV AIDS ya. Nah, bagaimana HIV AIDS ini bisa masuk ke Indonesia ya. Jadi awalnya itu berasal dari seorang turis asal Belanda ya yang meninggal di Bali pada tahun 1987. Ya, kemudian kasus selanjutnya itu terjadi pada petugas kesehatan yang menginjeksi ARV. ARV ini adalah obat dari HIV AIDS ya atau antiretroviral ya.
Kemudian, nah ini hingga akhir 97 ada 6 orang teridentifikasi. Kemudian ya sampai akhir 2001 ini bisa dilihat ya 280 diantaranya meninggal dunia. Nah ini data di Indonesia ya. Jadi sejak tahun 99 telah terjadi peningkatan jumlah ODA pada kelompok orang berperilaku resiko tinggi. Tadi ya, perilaku resiko tinggi misalnya adalah pekerja seks komersil dan penyalahgunaan nafza suntikan. Ya. Ini grafik HIV/AIDS ya, sampai tahun 2017. Ini bisa dilihat, ini yang biru ini adalah jumlah kasus HIV, sedangkan yang merah ini adalah jumlah kasus AIDS ya. Kita lihat dia terakhir nih tahun 2017 sudah mencapai 48.300, sedangkan penderita AIDS sendiri ini mencapai 9.280 orang. Ya. Nah ini ya ini jumlah AIDS-nya ya 2017 tadi sampai 9.280 orang. Selanjutnya ini kalau kita lihat berdasarkan kelompok umur ya. Ini kelompok umur usia 5 sampai 14 tahun. Kemudian 15 sampai 19, 25 sampai 49 dan ini kelompok umur yang lebih dari 50 tahun ya. Jadi kalau kita lihat bisa kalian lihat ya persentase yang paling banyak ini berapa ya. Jadi ini kurang dari sama dengan 4 tahun, ini persentasenya 5 sampai 14 tahun sampai dengan lebih dari sama dengan 50 tahun dan di sampingnya ini adalah persentase. Nah, berdasarkan kelompok umur kita lihat ya. Dari tahun 1987 sampai dengan 2017 tadi sama seperti di tabel sebelumnya ya. Ini paling tinggi dia berada di rentang usia 20 sampai 29 tahun, kemudian diikuti dengan 30 sampai 39 tahun yang mencapai 32,5%. Selanjutnya persentase dari infeksi HIV ya yang dilaporkan menurut jenis kelamin. Nah, ini sama ya, mulai dari tahun 2008 sampai 2017. Ini dari SIHA ya, melalui SIHA bisa kalian akses di Google. Nah, kita lihat di sini persentasenya adalah laki-laki ya paling tinggi 57%, wanita, kemudian ini tidak melaporkan jenis kelaminnya apa. Ini jumlah infeksi berdasarkan faktor resikonya ya. Ini lihat di sini adalah penasun, yang merah adalah heteroseksual, LSL adalah lelaki suka lelaki atau lelaki seks lelaki, ini lain-lain itu mungkin bisa saja tadi karena transfusi darah ya atau karena penularan ibu ke bayinya ya lewat ASI dan sebagainya. Yang biru muda ini tidak diketahui ya. Ini mulai dari 2010 sampai 2017. Di 2017 ya tidak diketahui ya paling banyak apa sih faktor resikonya apa ya. Tapi ini LSL atau lelaki seks lelaki kemudian diikuti dengan heteroseksual. Nah, ini faktor resikonya ya. Heteroseksual. Oke. Ini berdasarkan pekerjaannya ya. Tidak diketahui, ibu rumah tangga, ya, tenaga non profesional dan sebagainya ya, bisa dilihat ya. Ini frekuensi HIV/AIDS di berbagai negara di dunia. Oke, berdasarkan tempat, laporan dari SIHA itu Oktober sampai Desember 2017 itu paling tinggi adalah Jawa Timur, diikuti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua dan seterusnya. Ya, jadi beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur itu tergolong sebagai daerah dengan tingkat epidemi terkonsentrasi yang tinggi. Sedangkan Papua itu masuk ke dalam epidemi yang meluas. Kemudian ini waktu ya, kecenderungan epidemi HIV ke depan di Indonesia berdasarkan waktu. Kita lihat ya, semakin meningkat. Nah, ini ada sebuah survei ya. Jadi bagaimana sih sikap penerimaan
orang atau perempuan dan laki-laki terhadap orang dengan HIV ya. Jadi survei ke masyarakat itu dilihat bagaimana sih kemampuan untuk menerima orang yang hidup dengan HIV ya. Ini tahun 2007 15,2%, semakin menurun 10,4%. Ini kaum urban, yang hijau ini adalah kaum plural ya, atau pedesaan ya. Jadi masih rendah ya penerimaan orang terhadap penderita HIV. Nah, ini antiretroviral. Oke. WPS ini pekerja seksual, pria beresiko. Jadi ya, HIV telah terdeteksi pada pria beresiko tinggi di luar wilayah Papua. Ya, jadi hanya sedikit dari mereka yang menggunakan layanan kesehatan untuk pengobatan infeksi menular seksual. Contohnya pria beresiko ini adalah sopir truk, ya. Kemudian anak buah kapal yang harus pergi dalam waktu lama, misalnya apalagi anak buah kapal ya, ABK, mungkin bisa berbulan-bulan. Sopir truk juga mungkin berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan ya. Misalnya mau mengantarkan barang dan sebagainya ya, keluar daerah. Oke, ini saya rasa bisa dibaca sendiri ya. Penasun atau pengguna jarum suntik. LSL, ini tadi lelaki seks lelaki. Kemudian ini waria ya, jadi angka prevalensi HIV pada waria ini sangat tinggi. Kemudian ya, waria mayoritas menjual seksnya kepada pelanggan pria. Kemudian pemakaian kondom konsisten selama seks anal tidak memadai, artinya jarang menggunakan kondom ya. Kemudian pengetahuan waria mengenai HIV atau infeksi menular seksual itu dangkal ya. Jadi sebuah studi memang mengatakan bahwa penggunaan kondom itu dapat mencegah menurunkan angka kejadian HIV ya. Ini persentase infeksi HIV/AIDS pada bulan September 2013 ya. Jadi kalau kita lihat paling tinggi dalam rentang umur 25 sampai 49 tahun dengan rasio atau perbandingan HIV antara laki-laki dan perempuan itu adalah 1:1. Nah, persentase faktor resiko HIV tertinggi itu yang pertama adalah heteroseksual, penggunaan jarum suntik, dan lelaki seks lelaki ya. Program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia ya, itu mempunyai 4 pilar. Yang pertama adalah pencegahan atau prevention, pencegahan HIV melalui transmisi seksual dan alat suntik. Misalnya dengan ya penggunaan kondom tadi ya, penggunaan alat suntik yang steril. Kemudian pencegahan di lembaga pemasyarakatan dan rutan. Pencegahan HIV dari ibu dan bayinya. Kemudian pencegahan di kalangan pelanggan atau pekerja seks komersil. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah perawatan ya, meliputi ya layanan kesehatan, pengobatan, termasuk di dalamnya adalah pemberian obat antiretroviral dan dukungan serta pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah mitigasi berupa dukungan psikososioekonomi, misalnya pada penderita HIV tadi, orang-orang dengan HIV/AIDS tadi, kita berikan pelatihan sehingga nanti mereka bisa berkarya ya, menghasilkan sesuatu dan mandiri secara ekonomi. Kemudian penciptaan lingkungan yang kondusif. Nah, ini beberapa tindakan untuk memerangi HIV/AIDS. Ya, WHO menetapkan pada tanggal 1 Desember itu tahun 98 itu sebagai Hari AIDS Dunia ya. Kemudian tahun 91 dicetuskan Red Ribbon atau pita merah sebagai simbol internasional atas AIDS awareness ya. Nah, ini strategi pencegahan ya, dilakukan dengan masalah kesehatan yang ada. Sasarannya itu bisa individu atau organisasi masyarakat, kemudian ya melalui usaha tradisional pelayanan kesehatan yang ada. Beberapa penyebab dari perkembangan kasus yaitu penggunaan narkoba ya. Jadi penyalahgunaan narkoba khususnya dengan penggunaan jarum suntik ya. Kemudian maraknya PSK pada anak
ABG, fenomena LSL, lelaki seks lelaki, biseksual, dan transgender. Kemudian mobilitas penduduk, ya. Perpindahan penduduk jangka pendek seperti turisme atau tourism ya, jadi turis dari luar datang ke sini, gitu ya. Kemudian modernisasi, ya, jadi pihak perempuan dari desa dengan latar belakangnya rendah, kemudian dia pindah ke kota karena ketidakmampuan ekonomi, lama-lama dia menjadi PSK ya, gitu. Dan itu penyebab kenapa kasus HIV/AIDS itu menjadi membeludak ya. Tadi pertama penggunaan jarum suntik, kemudian apa tadi ya karena adanya modernisasi, kemudian adanya migrasi atau perpindahan ya, kemudian fenomena LGBT ya, seperti itu. Oke, ya, ini dampak HIV/AIDS bisa kalian cari ya, tugas baca di rumah apa sih kira-kira dampak HIV/AIDS untuk individu, keluarga, masyarakat, dan secara nasional. Oke, baik. Silahkan kalian pelajari lagi presentasi materi ini, kemudian cari tadi yang di slide terakhir, kira-kira apa saja sih dampak dari HIV/AIDS bagi individu, keluarga, kemudian masyarakat, dan nasional. Oke, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.